menurut abang benar nggak itu bang bahwa mereka Langkahnya sudah tepat belum sih bang? tepat? Ya, jadi kan sebenarnya kan ada permohonan, dan permohonan itu kan sudah disetujui sebenarnya untuk supaya Ahmad Doli datang secara fisik mengikuti persidangannya di Pengadilan Jakarta Pusat. Sebenarnya memang Ahmad Doli kan punya hak asasi ya, harusnya dia bisa hadir secara fisik untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau di offline itu kan mungkin masalah teknologi dan lain sebagainya, bisa saja apa yang mau disampaikan undang-undangnya tidak tersampaikan. Tapi ingat bahwa dia kesini kan hanya sementara, bukan dia dipindahkan ya rumah tahanannya, tapi sementara waktu. Setelah persidangan selesai dia akan dipulangkan lagi, dan itu akan berketerusan. Selama ini kan mungkin teman-teman lihat bahwa dia kenapa sih lama, karena pertimbangan soal keamanan, karena kan ini menyangkut undang-undangnya undang-undang spesialis. Dan ingat bahwa di lapas itu ada pertanggungjawabannya, itu kan Kalapas dan pimpinannya, karena dia berada di rumah tahanan, sehingga koordinasinya tidak hanya kejaksaan, pemohon dan juga majelis hakim, tapi juga dengan pihak Dirjen Pas, karena dia bertanggung jawab atas keamanan dia. Nah, kalau dianggap bahwa tidak aman, ya mungkin itu pertimbangannya. Tapi kalau sudah permohonan tidak diterima, artinya pasti ada pengawalan lah. Sehingga kalau saya sih merasa bahwa dia wajib hadir. Kenapa? Untuk menyampaikan apa yang terjadi. Sehingga hak asasi dia juga harus terpenuhi. Karena kalau dia bicara lewat online, bisa saya tidak semuanya disampaikan. Putus-putus. Jadi sebenarnya apa yang sudah dimohonkan dan sudah disetujui, saya rasa itu sesuatu yang baik untuk kepentingan juga keadilan buat Ahmad Doli juga. Bang, kenapa sidangnya nggak dari awal? Kenapa baru? Karena power of netizen juga bang yang Ya, mungkin kalau saya salah satunya juga sih. Tapi pada prinsipnya memang semua by legal ya. Ada permohonan disetujui oleh pengadilan, lalu jaksa akan membawa ke sini. Tapi juga tentu akan persetujuan Dirjen Pas, karena dia berada di lembaga permasyarakatan di Nusa Kambangan. Kenapa selama ini begitu? Karena sekarang pertanyaannya kenapa Ahmad Doli dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan? Kan kalau di sini kan dia lebih cepat untuk mengikuti proses sidangnya. Itu kan pasti ada persoalan. Makanya saya bilang ketika dia lambat datang untuk persidangan, itu berarti ada sesuatu yang menjadi pertimbangan, mungkin masalah keamanan, mungkin masalah undang-undang yang spesialis, dan kita juga harus sadari itu. Tapi karena sudah disetujui dan dia mau ikut di sini, ya kalian nanti akan lihat dalam prosesnya apa sih keterangan dia. Kan mau jadi JC ya kalau tidak salah ya. Dan mudah-mudahan itu bisa, kalau disampaikan itu benar, bisa akan membantu dia untuk meringankan. Bagaimana rasa ketakutan dari kejaksaan karena dia akan membuka semua, membongkar salah satu sendiri? Ya silakan, itu kan JC, dia membuka. Sebenarnya dia katakan apa yang terjadi, apa sih yang melatar belakangi, siapa di balik semua ini, katakan aja supaya itu pengadilan nanti melihat bahwa ternyata dia tidak menghambat proses, ternyata dia jujur dalam proses ini, jadi tidak ada masalah. Maksudnya, artinya lepaskan saja apa yang dia punya, bahwa kebenaran itu ternyata jalan. Kalau dia mau jadi JC, dia harus berbicara apa adanya, dia harus terbuka. Siapa yang melatar belakangi, siapa yang terlibat di dalam, siapa lagi dia harus buka di situ. Itu namanya JC. Karena dengan dia membuka semuanya, pasti hakim Pengadilan Jakarta Pusat akan mempertimbangkan tentang hukumannya dia. Gitu. Bang, terlepas dari itu bang, adakah sesuatu yang disembunyikan di dalam kasus itu, artinya mafia narkoba atau apa? Ya makanya dia mau jadi JC. Kalau dia jadi JC, dia pasti ada dapat perlindungan LPSK. Dia berbicara apa saja, siapa yang terlibat, siapa yang ikut serta, siapa yang menjadi otak daripada perkaranya. Buka saja, nggak apa-apa. Itulah nanti pertimbangan untuk mengurangi hukumannya dia, gitu. Karena dia membantu proses tapi tidak menghambat. Ke JC itu kan membantu proses, dia membuka semua yang selama ini disembunyikan. apalagi juga penyuplai juga kan sudah ditangkap. Apa ya? Penyuplai Iya justru, tapi penyuplai ini kan narkoba ini kan pasalnya jelas, ada pemakai, ada penjual, ada bandar. Ya buka saja siapa sih yang memiliki barang ini, siapa sih yang melatar belakang atau yang di belakang layar yang mensuplai barang ini kan supaya jelas. Kalau JC harus begitu membantu membuka semua yang selama ini disembunyikan, dibuka ke publik supaya publik tahu dan menjadi dasar untuk majelis hakim mengurangi atau minimal membantu dia dalam keadilan dia mencari keadilan. Kalau menurut abang, vonisnya kira-kira berapa tahun? Kalau untuk narkoba kan memang minimal 4 tahun. 4 tahun. Artinya batal dia nanti bebas ya Januari ya? Kan Ya kalau itu sih saya nggak tahu. Tapi kalau narkoba itu ancaman minimum itu 4 tahun, maksimal hukuman mati.